Seorang wanita sederhana di Bali tiba-tiba dipinang oleh turis Afrika yang kaya raya. Semua tampak seperti impian. Sampai di malam pertama, sesuatu yang tak terduga membuat sang wanita justru pingsan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, udara Bali dipenuhi kehangatan. Angin laut berhembus pelan membawa aroma asin khas pantai. Di sebuah kafe yang menghadap langsung ke garis pasir seminyak, Sekar duduk sendiri. Ia hanya ingin menghabiskan waktu luang sambil menikmati es kopi, melepas lelah setelah sepekan penuh bekerja di butik kecil milik sahabatnya. Tiba-tiba, suara tawa berat terdengar dari kejauhan, diikuti langkah kaki yang mantap. Seorang pria tinggi besar asal Afrika melangkah masuk. Kulitnya hitam berkilau tersapu cahaya mentari, tubuhnya gagah, dan gaya pakaiannya santai tapi tetap elegan. Kemeja putih tipis, celana linen krem, serta kacamata hitam yang menambah pesonanya. Aura percaya diri yang dibawanya membuat hampir semua mata di kafe menoleh. Sekar buru-buru menunduk, berharap keberadaannya tak terlihat. Namun usahanya sia-sia ketika pelayan mengarahkan pria asing itu tepat ke meja di depannya. "Selamat siang, boleh saya duduk di sini? Kafe ini penuh," ucapnya dengan suara dalam dan beraksen khas, meski tetap jelas di telinga. "Oh, ya silakan," jawab Sekar kikuk. Percakapan pun mengalir perlahan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Adama, seorang turis yang tengah berlibur di Bali. Ia bercerita sedikit tentang tanah kelahirannya, tentang cintanya pada pantai dan kopi Indonesia. Tapi ada hal lain yang membuat Sekar sulit mengalihkan pandangan. Jam tangan di pergelangan Adama terlihat sangat mewah, berkilau seakan bertatahkan batu mulia. Sesekali, tatapan mata pria itu juga terarah padanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Kamu cantik sekali. Matamu seperti bintang di langit malam," katanya tiba-tiba. Wajah Sekar langsung memerah. Ia hanya bisa tersenyum kaku sambil berusaha menghindari pandangan. Tak lama kemudian, Adama mengeluarkan ponsel canggihnya dan memanggil seorang staf kafe. "Saya ingin memesan yang terbaik di sini, dan tolong buatkan juga untuk gadis ini." Sekar terkejut. Belum pernah ia diperlakukan seperti itu oleh orang asing. Namun keterkejutannya semakin besar saat Adama tak sengaja menjatuhkan dompet kulit tebal ke atas meja. Sekilas, Sekar melihat isi dompet itu. Kilauan emas, berlian, dan lembaran uang dolar tersusun rapi. Pantulan cahaya dari emas tersebut membuat dadanya berdegup kencang. Pikiran Sekar kacau. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia membawa begitu banyak harta dengan santai? Dan kenapa dari sekian banyak orang, ia memilih duduk tepat di hadapannya? Sejak pertemuan di kafe itu, bayangan tentang Adama terus membayangi pikirannya. Malam harinya, ia masih teringat jelas pada kilau emas dan berlian dalam dompet pria itu. Pemandangan yang asing, bahkan mustahil bagi seorang turis biasa. Keesokan harinya, ketika Sekar sibuk menata etalase butik, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan. Dari dalam, keluar sosok yang membuatnya tertegun. "Sekar," sapa Adama dengan senyum lebar. "Kita bertemu lagi. Bagaimana Anda bisa tahu saya bekerja di sini?" tanya Sekar bingung. "Aku mencari kamu," jawabnya santai disertai tawa kecil. "Malam ini ikut aku makan malam. Ada restoran yang ingin kuperkenalkan padamu. Kamu pasti menyukainya." Sekar terdiam ragu. Ia jarang sekali keluar bersama pria, apalagi orang asing. Tapi tatapan Adama begitu yakin seolah tahu bahwa ia akan menyetujui. "Kalau kamu khawatir soal biaya, tenang saja. Aku yang traktir," ujarnya sambil melirik jam tangan mewahnya. "Baiklah," jawab Sekar. Bahkan dirinya sendiri tak menyangka kata itu meluncur dari bibirnya. Malam itu, Adama menjemputnya dengan setelan jas biru gelap yang rapi. Mobilnya beraroma maskulin, musik lembut mengiringi perjalanan mereka menuju restoran tepi pantai. Tempat itu penuh cahaya lilin dan gemerlap lampu kristal,
membuat suasana seolah begitu istimewa. Sepanjang makan malam, Adama banyak bercerita tentang keluarganya di Afrika, bisnis yang ia jalankan, hingga perjalanan-perjalanan yang pernah dilakukannya. Namun setiap kali Sekar mencoba bertanya lebih jauh, ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Hingga pada akhirnya, di tengah hidangan penutup, Adama mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jasnya. Sekar mengira itu cincin. Namun ketika dibuka, di dalamnya tergeletak sebatang emas murni. Kilauannya menyilaukan mata. "Aku ingin kamu tahu, aku selalu serius pada orang yang kupilih," katanya pelan, menatap Sekar dengan mata dalam. Sekali lagi jantung Sekar berdegup kencang. Ada yang misterius dari pria ini. Sesuatu yang sekaligus menakutkan dan memikat. Malam itu, Sekar pulang dengan pikiran penuh pertanyaan. Siapakah sebenarnya Tuan Adama? Mengapa ia selalu membawa harta berkilauan kemanapun? Dan kenapa ia bisa muncul di hadapannya seolah tanpa diduga? Hari berikutnya, Sekar berusaha mengabaikan bayangan itu. Ia kembali tenggelam dalam rutinitas butik. Namun menjelang sore, mobil hitam yang sama kembali terparkir di depan. Degup jantungnya langsung melonjak saat pintu mobil terbuka. Adama keluar, kali ini dengan kemeja hitam elegan dan senyum yang nyaris hipnotis. "Ikut aku," ucapnya singkat. Tanpa sempat menolak, Sekar sudah diajak masuk ke mobilnya. Perjalanan menuju tujuan berlangsung dalam diam. Hanya deru mesin dan detak jantung, Sekar sendiri yang terasa begitu nyaring di telinganya. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah villa mewah yang berdiri anggun di tepi pantai Jimbaran. Begitu melangkah masuk, Sekar terpesona. Ruangan luas itu dihiasi lukisan-lukisan eksotis, rak-rak berisi patung emas, dan udara dipenuhi aroma melati bercampur kayu cendana. Adama mempersilakan Sekar duduk di atas sofa besar. Ia sendiri berjalan ke sebuah lemari kayu tinggi di sudut ruangan. Dengan tenang, ia membuka lemari itu dan mengeluarkan sebuah koper. Tanpa ragu, koper tersebut dibuka di depan Sekar. Seketika, kilau emas batangan, kalung berlian, dan tumpukan uang dolar menyeruak di hadapannya. "Semua ini bisa menjadi milikmu," ucap Adama dengan sorot mata serius. "Asalkan kamu bersedia menjadi istriku." Mulut Sekar terbuka lebar, tak sanggup berkata apa-apa. "Istri, Tuan Adama, kita baru saling kenal 3 hari. Aku tidak butuh waktu lama untuk tahu apa yang kuinginkan," jawabnya tegas. "Aku ingin kamu, dan aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan." Dada Sekar terasa sesak. Tawaran itu terlalu cepat, terlalu besar. Sebagian dirinya tergoda. Siapa yang tak tergiur dengan kemewahan seperti itu? Namun sebagian lain dipenuhi ketakutan. Ia tak tahu apa-apa tentang masa lalu pria ini. Bahkan maksud sebenarnya pun samar. Adama mendekat. Suaranya menurun, berubah menjadi bisikan. "Pikirkan baik-baik. Aku beri kamu waktu sampai besok malam." Saat meninggalkan villa itu, langkah Sekar gontai. Malam Bali yang hangat terasa begitu menekan. Hatinya diliputi gelombang ragu, terombang-ambing antara logika dan godaan. Entah mengapa ia yakin, esok hari akan menentukan jalan hidupnya. Malam berikutnya, Sekar duduk di balkon kos. Matanya memandangi kerlip lampu kota Bali. Tawaran Adama terus bergema dalam benaknya. Ia mencoba menimbang-nimbang. Hidupnya bisa berubah drastis, hutang keluarganya lunas, masa depannya terjamin. Namun di sisi lain, ia hampir tak mengenal pria itu. Pukul 8 malam, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. "Aku di depan. Sudah siap?" Sekar menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu mengetik balasan singkat, "Iya." Mobil hitam itu kembali membawanya ke Villa Jimbaran. Kali ini suasananya jauh lebih megah. Lorong-lorong dipenuhi mawar merah, lilin menyala di setiap sudut. Di tengah ruangan, Adama berdiri gagah dengan jas putih, senyumnya lebar. "Aku senang kamu datang," ucapnya sambil menggenggam tangan Sekar. "Apakah ini berarti jawabanmu, ya?" Sekar menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Ya,
Wajah Adama langsung berbinar. Ia memanggil seorang pria berjas yang ternyata adalah penghulu. Tanpa banyak basa-basi, prosesi akad nikah pun berlangsung malam itu juga. Hanya disaksikan beberapa staf villa. Ijab kabul terucap dengan lantang, dan dalam hitungan menit, status Sekar resmi berubah. Ia kini menjadi istri seorang pria yang baru dikenalnya 4 hari lalu. Usai akad, Adama menyematkan kalung emas besar dengan liontin berukir simbol asing ke leher Sekar. "Ini warisan keluarga," katanya pelan. "Jangan pernah melepaskannya, dan jangan pernah bertanya artinya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sekar berdiri. Namun ia tetap tersenyum, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Malam itu mereka makan malam di teras villa, ditemani suara ombak dan semilir angin laut. Adama kembali bercerita tentang kehidupannya di Afrika, tapi tetap menghindari pertanyaan Sekar tentang bisnisnya. Saat hendak menuju kamar tamu, Sekar melewati sebuah pintu yang terbuka sedikit. Ia melirik ke dalam, dan tubuhnya menegang. Di sana tampak koper-koper lain, penuh emas, permata, bahkan tumpukan senjata tajam dengan ukiran rumit. Jantungnya berdentum keras. Ia buru-buru berjalan, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Namun di kepalanya tumbuh satu pertanyaan besar. Apakah ia baru saja menikah dengan seorang pengusaha kaya, atau seseorang yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan? Setelah makan malam, Adama mengantar Sekar ke kamar di lantai atas. "Malam ini kita mulai hidup sebagai suami istri," ucapnya berat, dengan senyum tenang namun mata penuh misteri. Kamar itu megah, dinding kayu mahal, lampu kristal bergemerlap, tirai panjang bergoyang tertiup angin laut. Dari balkon, Sekar bisa melihat pantai berkilau. Tapi satu benda di sudut ruangan membuatnya kembali merinding. Sebuah lemari besar berwarna hitam dengan ukiran emas yang rumit, berdiri kokoh seakan menyimpan rahasia yang belum siap ia ketahui. Adama melangkah mendekati lemari besar itu, memutar kunci hingga terdengar bunyi klik, lalu perlahan membuka pintunya. Sekar hanya bisa menatap punggungnya dengan jantung berdebar, merasa pria itu akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Benar saja, begitu daun pintu terbuka lebar, cahaya menyilaukan langsung memantul, membuat matanya terpaksa menyipit. Yang terpampang di dalam bukan pakaian atau benda sehari-hari, melainkan deretan rak penuh batangan emas murni yang tersusun rapi. Ada kalung berlian sebesar ibu jari, cincin berhiaskan batu zamrud, hingga tumpukan uang dolar yang terikat tebal. Kilau emas berpendar di bawah sorot lampu, memantulkan cahaya ke seluruh ruangan hingga dinding tampak berkilauan. Adama menoleh dengan senyum tipis. "Semua ini sekarang milikmu. Aku ingin kamu tahu, menikah denganku berarti hidupmu akan dipenuhi kemewahan. Yang aku butuhkan hanya satu, kepercayaan penuh darimu." Sekar terdiam. Matanya terpaku pada kilauan harta itu. Namun cahaya yang terlalu menyengat membuat pandangannya berkunang-kunang. Nafasnya pendek, dadanya terasa sesak. Ia berusaha membuka mulut untuk bicara, tapi suaranya tercekat. "Sekar." Suara Adama terdengar samar, makin menjauh meski tubuhnya berdiri tepat di depan. Kepala Sekar terasa ringan, seluruh kekuatannya seolah hilang. Pandangan menggelap, tubuhnya limbung. Dan sebelum ia sadar, dunia di sekitarnya sudah menghilang. Yang terakhir ia rasakan hanyalah genggaman kuat Adama, serta bisikan lirih di telinganya. "Kamu akan baik-baik saja, milikku selamanya." Ketika tersadar, Sekar menemukan dirinya berbaring di ranjang besar. Kepalanya berat, penglihatan masih kabur. Lampu meja yang redup membuat kamar tampak asing, bukan ruangan yang sebelumnya ia kenal. Selimut tebal menutupi tubuhnya, sementara aroma rempah yang aneh bercampur dengan wangi parfum Adama menyelimuti udara. Pintu kamar terbuka perlahan. Sosok tinggi itu masuk, membawa nampan berisi segelas air dan semangkuk sup hangat. "Kamu pingsan tadi," ucapnya tenang,
seolah hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Mungkin kamu belum terbiasa dengan kemewahan yang kumiliki. Sekar berusaha bangun, tapi tubuhnya lemah. Adama cepat-cepat membantunya. Minum dulu, katanya menyodorkan gelas. Sekar meneguk perlahan, namun matanya tetap terpaku pada wajah pria itu. Ada sesuatu dalam sorotnya, bukan hanya perhatian, melainkan kepemilikan yang begitu kuat. Dengan suara bergetar, akhirnya ia bertanya, "Kenapa kamu punya begitu banyak emas dan uang?" Adama tersenyum samar. "Aku seorang pengusaha, tapi tidak semua orang bisa memahami jenis bisnis yang kujalani. Demi keselamatanmu, lebih baik kamu tidak tahu terlalu banyak." Kata-kata itu justru membuat bulu kuduk Sekar berdiri. "Keselamatan?" gumamnya pelan. Adama meletakkan sup di meja kecil, lalu duduk di tepi ranjang. "Sekarang kamu istriku, Sekar. Itu berarti kamu bagian dari hidupku, termasuk rahasiaku. Mulai malam ini kamu tidak akan kekurangan apapun. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Pernah." Ucapan itu terasa seperti rantai tak kasat mata yang melingkari tubuhnya. Sekar ingin percaya bahwa kata-kata itu hanyalah wujud kasih sayang, tapi hatinya berbisik ada sisi gelap yang tersembunyi di baliknya. Adama kemudian meraih liontin dengan simbol asing yang pernah ia sematkan saat akad nikah. Simbol ini adalah tanda kepemilikan. Di negaraku, ia lebih sakral daripada cincin. Sekar menatap benda itu tanpa berkedip, jantungnya berdegup tak karuan. Bukan lagi karena kilau emas, melainkan karena kesadaran yang perlahan menyergap. Hidupnya kini terikat pada pria penuh misteri, dengan kekayaan yang berasal dari dunia yang mungkin berbahaya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu, malam ini hanyalah awal dari kisah yang jauh lebih gelap. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.